Halo Miss Ruth dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Edgargo, saya dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah ekonomi dan kelangkaan. Ya, yang saya akan bahas adalah masalah tentang ikan. Ya, kenapa ikan? Tahun ke tahun semakin banyak peminat dari ikan. Dan tetapi, tahun ke tahun juga semakin banyak orang yang tidak merawat ikan. Seperti contohnya, menangkap ikan berlebihan, menangkap ikan menggunakan pukat harimau, dan juga bahkan menangkap ikan menggunakan bom. Hal itu membuat banyak ikan yang tidak dapat tinggal dengan tenang. Kenapa begitu? Karena tempat tinggal mereka terus terancam. Karena jika menggunakan bom atau pukat harimau, itu juga merusak karang-karang yang ada di laut. Ya, karang-karang. Dan juga banyak yang jika menggunakan pukat harimau dan bom, juga bisa membunuh telur-telur ikan yang masih sangat kecil. Itu sungguh berbahaya untuk manusia sendiri. Kenapa bisa berbahaya? Karena jika terus dilakukan hal seperti ini, ikan juga bisa punah. Ya, ikan bisa punah. Walaupun masih sangat lama, tapi ikan bisa punah jika terus-menerus dilakukan seperti ini. Ya, saya menyebut ini masalah ekonomi karena semakin sedikit jumlah ikan karena manusia tidak pernah merawat ikan dengan baik. Ini sungguh berbahaya. Saya sudah bilang jika ikan bisa punah. Tapi memang ini sungguh masih sangat lama, tapi bisa saja terjadi. Dan pasti bisa saja ikan akan menjadi langka. Dan juga memang masih banyak daging-daging lain seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau bahkan daging kuda. Tetapi manfaat dari daging-daging ikan dan daging tersebut itu sangat berbeda. Daging ikan memiliki manfaat seperti bisa melawan kanker, memiliki protein yang cukup banyak, bisa untuk menjaga jantung, dan masih banyak lagi. Tentu ini ada banyak manfaat-manfaat dari daging ikan yang bisa untuk diolah dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Habitat ikan di laut semakin lama semakin sedikit karena ulah dari manusia sendiri. Ya, saya sudah bilang dari awal itu menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau. Sungguh sangat berbahaya, dan saya tidak senang dengan orang yang melakukan seperti hal ini karena merusak juga karang-karang dan keindahan yang sebenarnya sangat indah, terutama di Pulau Indonesia sendiri. Sungguh banyak laut-laut yang indah, tetapi selalu dihancurkan karena menggunakan bom atau tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau. For whom? Untuk kebaikan manusia dan ikan sendiri. Kenapa begitu? Karena ikan juga menguntungkan untuk manusia, contohnya untuk kolektor yang juga ingin mengoleksi ikan yang langka, dan juga yang peminat ikan seperti saya sendiri. Saya juga sangat senang dengan ikan, tapi banyak juga yang tidak ingin merawat ikan dengan baik dan membunuhnya secara sangat sadis. Menurut saya ini termasuk bidang makro. Kenapa begitu? Karena di bidang makro dia bukan hanya difokuskan di satu bidang saja, tetapi di berbagai bidang seperti bidang ikan dan manusia. Ya, ini termasuk bidang makro karena juga tidak memperhatikan angka-angka. Upaya yang bisa untuk dilakukan untuk melestarikan ikan di laut adalah menjaga ikan yang berada di laut dengan cara bagaimana? Mengurangi sampah plastik. Ya, sampah plastik juga itu membuat banyak ikan yang tidak dapat tinggal dengan tenang. Yang cara kedua adalah tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Dan cara ketiga yang saya paling senangi, membunuh ikan menggunakan bom. Karena ini sangat berbahaya untuk ikan-ikan dan hewan-hewan yang berada di laut. For whom? Ini memang tidak banyak dipikirkan oleh orang lain, tapi saya memikirkan hal ini. Ini untuk kebaikan manusia dan juga ikan. Refleksi. Yang saya takutkan adalah semakin banyak peminat dari ikan, tetapi semakin banyak orang yang tidak merawat ikan. Saya merasa laut-laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Contohnya di Pantai Losari yang di 2010 dan 2020 sangat berbeda. Di 2010 saya bisa jauh lebih bilang 2010 lebih indah. Saya dulu sangat sering ke sana, tapi sekarang saya tidak sering karena banyak sekali sampah-sampah dan sudah tidak indah menurut saya. Dan juga banyak yang membangun bangunan-bangunan yang cukup tinggi yang menghalangi pantai tersebut. Sikap yang harus dimiliki adalah sikap untuk tidak egois. Tidak egois untuk hanya memikirkan manusia saja, tapi memikirkan juga ikan-ikan yang ada di laut. Bukan hanya memikirkan uang atau kenyang. Ya, kita harus memikirkan juga ikan yang ada di laut itu.
Karena jika terus-menerus begini, Gen juga bisa punah. Ya, segitu dulu presentasi dari saya. Maaf bila ada tutur kata. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.